Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk mengikuti puasa Ramadan hingga hari ke-11 ini. Perkenalkan, nama saya Erlita Kurniawati dari pimpinan anak cabang Fatayat NU Kota Bojonegoro. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit 7 gambaran orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar. Sahabat sekalian, bukankah telah kita ketahui bersama bahwa ketika nanti kita meninggal akan masuk ke dalam alam kubur? Di dalam alam kubur nanti kita akan menunggu hingga hari kiamat tiba. Setelah hari kiamat tiba, kita akan dibangkitkan kembali dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa sesungguhnya kalian nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan cara datangnya berbeda-beda. Ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan, dan bahkan ada yang diseret. Semua tergantung dengan perbuatan kita ketika di dunia. Apalagi sahabat, kelak matahari hanya akan berjarak 1 mil saja dari kita. Kita mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa naungan. Kecuali 7 orang yang akan diberikan naungan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 orang yang akan diberikan naungan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah mereka sahabat? Siapakah mereka? Yang pertama adalah Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil. Bagaimanakah seorang pemimpin yang adil itu? Seorang pemimpin yang setiap menjalankan amanah-amanahnya, dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang paham betul bahwa amanah yang ditanggung di pundaknya merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapakah orang yang akan mendapatkan pertolongan ketika nanti di padang mahsyar? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat. Jangan sampai kita lewatkan Ramadan ini dengan begitu saja. Jangan sampai kita tergolong dalam keadaan orang yang merugi melewatkan Ramadan begitu saja. Marilah kita didik anak-anak kita, anak-anak muda, untuk selalu memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Terutama ibadah yang khusus dilakukan di bulan Ramadan, baik itu ibadah wajib maupun sunnah. Selanjutnya, yang ketiga, siapakah golongan orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar? Yakni adalah seseorang yang selalu menautkan hatinya di masjid. Dia lebih mengutamakan sholat berjamaah di masjid daripada di rumah. Dia selalu mengikuti tarawih di masjid, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya yang ia yakini bahwa beribadah di masjid itu memiliki keutamaan yang lebih. Nah, orang seperti ini, dia tidak ingin melewatkan sedikit pun kegiatan yang dilakukan di masjid tersebut. Dia menganggap bahwa masjid adalah rumah Allah yang paling nyaman untuk ditempati. Selanjutnya sahabat, golongan keempat
orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar adalah sepasang suami istri yang dia bersatu karena Allah, bersama karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Mereka bersatu karena keimanan. Mereka bersatu karena bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersama-sama melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Mereka bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah yang nantinya dia akan meyakini bahwa kebaikan itu akan kembali lagi ke keluarga kecilnya. Selanjutnya sahabat, golongan kelima, orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar adalah pasangan yang ia belum halal, dia belum menikah, dan salah satu dari pasangannya ingin melakukan hal maksiat, hal buruk. Namun salah satu dari pasangannya menjawab bahwa dia mampu menolak, dia mampu mencegah dengan berkata, "Inni akhafullah," sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang seperti ini dia pasti kan sudah paham betul bahwa jika dia melakukan maksiat, dia pasti akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keenam, orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar adalah seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Seseorang yang tidak ingin terlihat bahwa ia telah bersedekah. Bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya. Bersedekah itu sebenarnya boleh-boleh saja secara terang-terangan ditunjukkan apabila sedekah itu bisa memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Dan yang jadi masalah itu ketika sedekah selalu diungkit-ungkit, selalu digembar-gemborkan. Saya telah sedekah di masjid A, masjid B, dan masjid C. Seperti itu yang tidak dibolehkan ketika kita bersedekah. Yang terakhir sahabat, golongan ketujuh, orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar adalah seseorang yang ketika dalam keadaan sendiri dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah, lalu dia meneteskan air mata. Sahabat, apakah kita pernah seperti itu? Ketika kita sedang berzikir, sedang khusyuk, kita mengingat Allah, lalu kita menangis. Ketika kita sedang berdoa kepada Allah, kita mengingat Allah, lalu kita menangis. Sahabat-sahabat sekalian, kita berada di bulan Ramadan yang mulia, jangan sampai kita lewatkan dengan begitu saja. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita bisa menjadi 7 bagian tadi. Salah satu dari 7 bagian tadi, 7 orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti di padang mahsyar. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.